Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Excel Camat, NIM 2301011919222. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum yang berjudul heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari perhitungannya dan pembahasannya. Pertama, di sini tersedia data-datanya ya. Ya, titik-titik itu adalah jumlah data, N titik adalah banyaknya data, S adalah jumlah pejantan, Y kuadrat IK adalah jumlah kali kuadrat sepejantan, NI adalah jumlah anak dari pejantan. Yang pertama, dengan cara menghitung FK atau faktor koreksi dengan cara Y titik kuadrat per N titik dengan hasil 194,313. Yang kedua adalah jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan rumus sigma YI kuadrat per NI dikurangi faktor koreksi. Hasilnya adalah 0,456. Lalu hitung jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. Rumus dari JKW sendiri adalah sigma Y kuadrat IK min sigma YI kuadrat per NI dengan hasil 0,94. Lalu ada derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S kurang I dengan hasil 3. Lalu derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus N titik min S. Hasilnya adalah 16. Lalu kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dengan rumus JKS per DBS. Hasilnya adalah 0,152. Lalu jumlahkan kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. Rumusnya adalah JKW per DBW. Hasilnya adalah 0,058. Lalu kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. Ini hasilnya sama dengan KTW yaitu 0,058. Lalu kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. Rumusnya adalah KTS min KTW per K. Hasilnya adalah 0,0188. Lalu hitung heritabilitas bobot lahirnya atau kuadrat dengan hasil 0,98. Yang kedua adalah rekapitulasi data heritabilitas bobot sapi, kambing, atau 1. Dengan data sebagai berikut. Titiknya 181,47, N titiknya sama dengan 20, S sama dengan 4, Y kuadrat IK sama dengan 1647,085, NI sama dengan 5. Yang pertama dihitung adalah faktor koreksi. Sama seperti tadi. Dengan rumus Y titik kuadrat per N, hasilnya adalah 1646,57. Lalu yang kedua adalah jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. Dengan rumus sigma YI kuadrat per NI min FK. Nah, hasil 0,036. Lalu jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. Dengan rumus sigma Y IK min sigma YI kuadrat per NI dengan hasil 0,1. Lalu derajat bebas antar pejantan atau DBS dan rumus S kurang 1 sama dengan 3. Lalu derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus N kurang S yang hasilnya adalah 16. Setelah itu kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dengan rumus JKS per DBS. Hasilnya adalah 0,012. Lalu kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. Rumusnya adalah JKW per DBW dengan hasil 0,0625. Setelah itu kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. Rumusnya sama seperti KTW tadi yang hasilnya adalah 0,0625.
Lalu hitung kuadrat tengah harapan antar pejantan KTHS dengan rumus KTS kurang KTW per K dengan hasil 0,00115. Nah, setelah yang terakhir adalah hitung heritabilitasnya sendiri dengan hasil 0,622. Lalu yang ketiga adalah hitung nilai korelasi genetik bobot lahirnya. Yang pertama adalah faktor koreksi. Rumus dari faktor koreksi adalah S titik kali Y titik per N dengan hasil 808,02. Lalu setelah itu jumlah hasil kali antara pejantan atau JHKS. Rumusnya adalah sigma XI kali YI per NI dikurangin FK dan hasil minus 7,01. Setelah itu jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW dengan rumus sigma I sigma K XI kali XIK kali YIK dikurangin sigma XIYI per NI. Hasilnya adalah minus 8,21. Lalu hitung derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS sendiri rumusnya S kurang I dengan hasil 3. Setelah itu derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Rumusnya adalah N kurang S. Hasilnya adalah 16. Lalu hitung hasil kari rata-rata antar pejantan atau HKRS. Hasilnya adalah minus 2,336. Lalu hitung hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW. Rumusnya adalah JHKW per DBW. Hasilnya adalah minus 0,513. Lalu hitung hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW. Ini didapatkan sama dengan hasil dari HKRW yaitu minus 0,513. Lalu hitung hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS. Rumusnya adalah HKRS minus HKRW per K. Hasilnya didapat minus 0,3646. Lalu yang terakhir hitung korelasi genetik itu sendiri dengan yang hasilnya adalah minus 16,222. Lalu yang terakhir adalah hitung nilai repeatabilitasnya itu sendiri. Yang pertama adalah R dengan hasil 0,3. Yang pertama adalah FK, hitung faktor koreksinya dengan rumus Y titik kuadrat per M. Dapat hasilnya 2025,98. Lalu jumlah kuadrat antar individu atau JKB. Rumusnya adalah sigma Y kuadrat per MI min FK. Hasilnya adalah 185,3166. Lalu jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. Hasilnya adalah 221,5113. Lalu derajat bebas antar individu atau DBB. Hasilnya adalah 11. Lalu derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW. Hasilnya 24. Lalu kuadrat tengah antar individu atau KTB. Hasilnya 16,85. Lalu kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW hasilnya 9,23. Lalu kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW hasilnya 9,23. Lalu kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHS hasilnya 2,54. Lalu hitung repeatabilitas itu sendiri yang hasilnya adalah 0,452. Lalu tujuannya dilakukan dari praktikum ini adalah untuk melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas. Dan untuk memahami kegunaan dari masing-masing parameter genetik serta untuk melakukan perhitungan secara aplikatif. Manfaatnya adalah mahasiswa dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas. Dapat memahami kegunaan dari masing-masing parameter, dan setelah lulus diharapkan mahasiswa dapat membantu untuk menentukan produktivitas ternak bersama dengan peningkatan mutu genetiknya. Materi dan metode.
Materi yang digunakan yaitu data produksi ternak kambing peranakan etawa atau P. Alat yang digunakan pada praktikum ilmu pemeliharaan ternak antara lain kalkulator saintifik, alat tulis, dan diktat praktikum ilmu pemeliharaan ternak. Bahan yang digunakan pada praktikum ilmu pemeliharaan ternak untuk menghitung nilai reproduksibilitas, korelasi genetik, dan reproduksibilitas adalah data dummy, meliputi bobot lahir dan bobot sapi kambing etawa. Metode yang digunakan yaitu dengan dibuat data dummy produksi ternak kambing peranakan etawa atau PE. Data dummy tersebut dihitung besarnya heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas dalam kelas, dan repeatabilitas antar kelas, serta menarik kesimpulan dari hasil yang didapat. Pembahasan itu sendiri adalah heritabilitas adalah parameter genetik yang digunakan untuk mengukur kemampuan genetik dalam suatu populasi untuk mewariskan suatu sifat atau karakter yang dimilikinya pada keturunannya. Heritabilitas memberi gambaran suatu karakter dipengaruhi oleh faktor genetik atau lingkungan yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan genetik antar induk dengan keturunan yang dihasilkan. Menurut Hidayati et al., bobot lahir dan bobot sapi kambing perawakan etawa atau PE berturut rata-rata sebesar 4,01 plus minus 0,69 dan 15,93 plus minus 4,21. Rataan tersebut diperoleh setelah dilakukannya pengkoreksian data pada anak-anak yang berasal dari kelahiran tunggal. Karena anak yang lahir tunggal secara signifikan bobot badannya lebih berat dibandingkan dengan kembar 3 atau 4, dan anak jantan selalu lebih berat daripada anak betina pada setiap periode umur. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai heritabilitas yaitu saat proses pengambilan data, bangsa ternak, metode yang digunakan untuk perhitungan. Tentang nilai heritabilitas yaitu 0,1. Heritabilitas akan memberi gambaran suatu karakter dipengaruhi oleh faktor genetik atau lingkungan yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan genetik antar induk dengan keturunan yang dihasilkan. Berdasarkan perhitungan heritabilitas, bobot lahir dan bobot sapi kambing PE berturut sebesar 0,98 dan 0,622. Hal ini berarti nilai heritabilitas bobot lahir kambing PE berada pada kategori tinggi dan nilai heritabilitas bobot sapi kambing PE berada pada kategori rendah. Korelasi genetik merupakan hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Nilai korelasi genetik dikasihkan menjadi 3 kelompok, yaitu rendah, antara rentang 0,05 sampai 0,25, sedang, antara 0,25 sampai 0,5, dan tinggi, antara 0,5 sampai 1. Berdasarkan perhitungan korelasi genetik antar bobot lahir dengan bobot sapi sebesar minus 16,222, yang mana termasuk dalam kategori rendah. Lalu repeatabilitas adalah persamaan sifat yang terulang pada masa hidupnya, yang merupakan korelasi dari fenotip antar penampilan saat ini dengan yang akan datang pada suatu individu. Berdasarkan rumus repeatabilitas, maka nilai repeatabilitas bobot lahir 0,13 memiliki arti bahwa perbedaan bobot lahir anak kambing PE pada paritas pertama dan kedua 13% disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan permanen, sedangkan 87% dipengaruhi oleh faktor lingkungan temporer, sedangkan nilai repeatabilitas bobot sapi 0,452 yang memiliki arti bahwa perbedaan bobot sapi anak kambing PE pada keturunan pertama dan kedua 45,2% disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan permanen, sedangkan 54,8% dipengaruhi oleh faktor lingkungan temporer. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.